Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara, memiliki keanekaragaman budaya, etnis, dan agama. Seiring pesatnya perkembangan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara, disertai dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk, juga menimbulkan dampak negatif berupa masalah kesejahteraan sosial bagi sebagian warga masyarakat. Hal ini harus diimbangi dengan pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial individu, kelompok, dan masyarakat yang tergolong sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, seperti fakir miskin, anak terlantar, penyandang disabilitas, korban bencana alam dan sosial, serta bencana lainnya, gelandangan, dan pengemis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andus Basari Mustaqim MSI, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, menyampaikan beberapa hal berkaitan Hari Anti Korupsi Sedunia, bahwa visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara mengedepankan upaya peningkatan kemampuan Sumatera Utara sebagai suatu kekuatan yang maju, aman, dan bermartabat ketika dihadapkan dengan provinsi-provinsi yang lain di Indonesia, yaitu dengan visi Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat. Dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, maka visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang dapat diimplementasikan melalui program kegiatan Dinas Sosial adalah visi yang kedua, yaitu mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis. Dengan tujuan terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik. Sasarannya dirumuskan dari misi yang dimaksud adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau kita kenal dengan governance, serta pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, program kegiatan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara untuk mencapai sasaran tersebut, maka dirumuskan program pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan sesuai yang berada di lingkup Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka pada saat ini Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya dielaborasi melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dinas-dinas daerah Provinsi Sumatera Utara, serta kemudian disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, yang antara lain tugasnya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah, kewenangan provinsi di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta tugas pembantuan lainnya. Kedua, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara membawahi 1 sekretaris, 4 bidang, serta 17 unit pelaksana teknis membidangi atau menaungi 25 panti yang tersebar pada 16 kabupaten kota, memberikan pelayanan kepada PPKS atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, antara lain disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan tuna sosial yang meliputi gelandangan pengemis dan BTS. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012
tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS, sasaran penanganan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara adalah 26 jenis PMKS penyandang masalah kesejahteraan sosial dan 12 jenis potensi sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Potensi sumber kesejahteraan sosial antara lain: 1. Pekerja sosial profesional adalah seorang yang bekerja baik di lembaga pemerintahan maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Kedua, pekerja sosial masyarakat atau PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ketiga itu Taruna Siaga Bencana atau Tagana adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana. Lembaga Kesejahteraan Sosial dan selanjutnya disebut dengan LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kemudian ada Karang Taruna yang merupakan organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa, kelurahan, terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Selanjutnya yang keenam, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disebut dengan LK3, adalah suatu lembaga organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi, dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif. Ketujuh, Keluarga Pioner. Ini merupakan keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara efektif dan hidup dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya. Kedelapan, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan WKSBM adalah sistem kerjasama antara keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Kesembilan, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial. Ini merupakan wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya. Kemudian ke-10, Penyuluh Sosial. Penyuluh sosial fungsional adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemudian penyuluh sosial masyarakat. Ini merupakan tokoh masyarakat, baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang di bidang kesejahteraan sosial, pusat dan daerah untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ini merupakan tokoh masyarakat, baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang di bidang kesejahteraan sosial, baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK. Ini merupakan tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan.
Selanjutnya ada dunia usaha yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk, barang atau jasa, serta badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara meliputi 17 unit pelaksana teknis, membawahi 25 unit panti dengan sasaran garapan, 1 panti asuhan. Sasaran garapan adalah anak terlantar, jumlahnya ada 6 unit, berlokasi di Kabanjahe, Sidikalang, Ciborong-borong, Gunung Sitoli, Padang Sedimpuan, dan Mandailing Natal. Yang kedua, panti sosial penitipan anak. Sasaran garapannya adalah anak balita, jumlahnya ada 1 unit, berlokasi di Medan. Ketiga, ada panti jompo. Sasaran garapan adalah lansia terlantar, jumlahnya ada 5 unit, lokasinya berada di Binjai, Asahan, Rantau Prapat, Ciborong-borong, dan Pematang Siantar. Keempat, ada panti rehabilitasi disabilitas. Sasarannya adalah penyandang disabilitas, jumlahnya ada 9 unit, antara lain di Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Sebulu, Brastagi, Belidahan, Cicanang, Salem, dan Lausimomo. Kelima, panti sosial bina remaja dengan sasaran remaja putus sekolah. Jumlahnya ada 1 unit, berlokasi di Tanjung Merawa. Keenam, panti rehabilitasi tuna sosial. Garapannya adalah wanita tunasusila berjumlah 1 unit, bertempat di Brastagi. Dan untuk gelandangan pengemis, sasarannya adalah gelandangan pengemis, jumlahnya ada 2 unit, berlokasi di Binjai dan Tapanuli Tengah. Dengan demikian, seluruh panti kita ada berjumlah 25 unit. Sedangkan sumber daya manusia kesejahteraan sosial berbasis masyarakat di Provinsi Sumatera Utara antara lain 1 Karang Taruna, berkedudukan di kecamatan atau desa maupun kelurahan. Dasar hukum pembentukannya itu ada Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2023. Jumlah keanggotaan aktif 826 orang. Pendamping PKH, posisi kedudukannya ada di kabupaten kota, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Jumlah keanggotaannya ada 1.889 orang. Tenaga kesejahteraan sosial atau disingkat dengan TKSK, posisi berkedudukan di kecamatan, dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2013 dengan jumlah keanggotaan 444 orang. Keempat, Satuan Bakti Kesejahteraan Sosial atau Sakti Peksos, kedudukannya berada di dinas atau instansi sosial kabupaten kota dan provinsi, dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15/A/2010. Jumlah keanggotaan ada 20 orang. Kelima, pendamping sosial UB atau kelompok usaha bersama. Kelompok sasarannya adalah kelompok usaha bersama, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Anggotanya ada 18 orang. Selanjutnya yang keenam, ada pekerja sosial masyarakat atau PSN. Posisi dan kedudukannya ada di desa dan kelurahan, dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 1987 dengan jumlah keanggotaan ada 1.657 orang. Kemudian Taruna Siaga Bencana atau Tagana, kedudukannya ada di provinsi dan kabupaten. Dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 dengan jumlah keanggotaan 831 orang. Kedelapan, pelopor perdamaian. Kedudukannya ada di kelompok atau desa atau kelurahan. Dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08/2012 dengan jumlah keanggotaan ada 60 orang. Kesembilan, ada pendamping
atau komunitas adat terpencil. Lokasinya adalah di daerah-daerah lokasi komunitas adat terpencil dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Keanggotaannya ada 2. Kemudian ada pendamping ODK, lokasinya di Kabupaten Kota. Pendamping lansia di Kabupaten Kota, ini jumlahnya 10 orang. Demikian beberapa hal yang menjadi tagline kami ataupun hal-hal yang menjadi tujuan kami terhadap Hakordia, Hari Anti Korupsi Sedunia, yang dirayakan atau diperingati tanggal 28 dan 29 November 2022 di Sumatera Utara. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.